Halo, selamat datang lagi di sesi kupasan kita. Kalian pernah sadar nggak sih? Kadang tuh orang yang paling sering ngomongin impiannya malah jadi yang paling lambat nyampenya. Terus di sisi lain ada sosok-sosok yang kalem banget, hampir nggak kelihatan radarnya, tapi tahu-tahu boom, mereka udah ada di posisi yang kita kejar-kejar bertahun-tahun. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan kenapa kerja dalam diam atau low profile itu bukan sekedar gaya hidup atau, pilihan orang introvert. Ini tuh benar-benar strategi psikologi yang udah terbukti ampuh banget. Oke, mari kita selami ini bareng-bareng. Kenapa coba mereka yang suaranya paling kenceng malah paling lambat suksesnya? Gini, di era modern sekarang, kita kan kayak dikepung ya sama ekspektasi buat selalu tampil. Harus selalu update lagi ngerjain apa. Atau yang sering banget kita sebut budaya loud hustle. Tapi realitas dari orang-orang yang pencapaiannya tinggi itu justru benar-benar kebalikan dari budaya berisik tadi. Jangan buat kebisingan, buatlah hasil. Dengerin deh, ini bukan cuma kutipan motivasi murahan. Kalau kita lihat datanya, dan kita amati pola tokoh-tokoh besar dunia dari pengusaha raksasa sampai atlet elit, mereka semua punya satu kesamaan yang persis banget pas lagi di fase ngebangun dan merintis. Mereka milih buat senyap, benar-benar silent. Buat kupasan kali ini, kita bakal membedah 4 poin utama. Pertama, fenomena kuasa senyap. Terus, sains di balik rahasianya. Ketiga, 6 prinsip kerja senyap. Dan terakhir, 3 perangkap yang wajib kalian hindari. Tenang aja, ini bukan cuma opini. Ini bener-bener breakdown psikologis yang disetup buat nyembuhin rasa capek kita dari berisiknya media sosial zaman sekarang. Oke, kita mulai masuk dan lihat gimana pola ini terbentuk di bagian pertama. Fenomena kuasa senyap, pola para peraih pencapaian tinggi. Menarik banget loh kalau kita bandingin dorongan gatal kita buat ngepost tiap update kecil sama realitas para inovator sejati. Dari sumber yang kita bedah, pas lagi di fase ngebangun, waktu fondasinya benar-benar lagi diletakkan, orang sukses itu jarang banget nyeritain rencana mereka. Apalagi minta validasi publik. Mereka nggak sibuk tuh ngetik esai motivasi panjang-panjang di LinkedIn atau nyari angle estetik buat Instagram. Nggak sama sekali. Mereka murni pakai sistem fokus yang tertutup. Mereka nutup semua kebisingan luar dan nyalurin 100% energi mereka buat bener-bener ngeksekusi kerjaannya. Kita lanjut ke bagian 2. Sains di balik rahasia terobosan psikologi tahun 2011. Saatnya kita ubah mindset dari sekedar pepatah motivasi ke bukti sains nyata. Nah, yang paling menarik dari temuan ini adalah konsep realitas sosial. Kalian mungkin mikir, ini mah cuma nasihat kuno orang tua aja. Tapi tunggu dulu. Tahun 2011, psikolog Peter Gollwitzer dari NYU bikin riset terobosan. Dia nemuin kalau kita bagi-bagi tujuan kita terlalu awal, kita tuh tanpa sadar lagi nipu otak kita sendiri. Ternyata, otak manusia itu susah banget ngebedain antara baru ngomongin sesuatu sama udah beneran ngelakuinnya. Jadi pas kalian cerita dengan menggebu-gebu, otak tuh langsung ngerasa seolah-olah tugas beratnya udah kelar, padahal kan belum ngapa-ngapain. Dampak ke eksekusinya tuh kelihatan jelas banget. Pas sebuah tujuan kalian simpan rapat-rapat sebagai rahasia, tingkat motivasi kalian tetap ada di puncak. Tapi, begitu diumumin ke publik, motivasinya langsung terjun bebas. Kenapa coba? Jawabannya ada di pelepasan dopamin. Waktu kalian ngomongin impian kalian ke orang lain, kalian tuh sebetulnya lagi ngabisin energi motivasi yang harusnya dipakai buat kerja keras. Kepuasan semu dari dapat pujian dan likes dari orang-orang, itu bikin kalian kehilangan dorongan primal buat beneran ngeksekusi rencananya. Kalian keburu kenyang sama validasi. Sekarang kita masuk ke bagian 3. 6 prinsip kerja senyap. Ini adalah cetak biru untuk kesuksesan kalian. Jadi, ada 6 prinsip taktis yang secara metodis dirancang khusus buat ngelindungin mental kalian dari gangguan. 1. Biarkan hasil berbicara. 2. Lindungi fokus. 3. Jaga energi emosional. 4. Hindari tekanan awal. 5. Tindakan membangun identitas. Dan 6. Privasi adalah kekuatan. Ini bukan sekedar daftar aturan biasa ya, ini adalah sistem perlindungan utuh. Yuk kita bedah satu-satu. Prinsip pertama. Biarkan hasil yang ngomong. Pekerja senyap tuh paham betul fakta brutal ini. Satu proyek yang beneran kelar, itu nilainya jauh lebih tinggi dari 1000 update status soal rencana masa depan kalian. Mereka nggak buang-buang waktu nyoba ngebuktiin diri ke orang lain pakai janji-janji manis. Nggak perlu. Mereka ngebuktiinnya ke diri mereka sendiri lewat tindakan nyata yang nggak bisa disangkal. Validasi di awal itu murahan kok. Hasil akhir itu baru pembuktian yang sejati. Lanjut ke prinsip kedua. Dan ini nyambung banget sama pemikiran Cal Newport di konsep deep work. Fokus itu
tanpa diragukan lagi, adalah sumber daya paling mahal yang kalian punya sekarang. Gini, pas kalian ngumumin rencana terlalu awal, kalian tuh kayak ngebuka pintu lebar-lebar buat opini, saran yang nggak diminta, sampai kritik. Semua suara dari luar ini bakal nyiptain apa yang disebut kebocoran perhatian. Dan pelan tapi pasti, bocornya perhatian ini bakal ngancurin kemampuan kalian buat fokus secara mendalam. Jadi lindungi fokus kalian layaknya harta karun paling berharga. Nah, prinsip ketiga ngajarin kita buat lindungin energi emosional. Kalian sadar nggak sih, setiap reaksi dari orang lain, entah itu tepuk tangan, dukungan yang meriah, atau malah keraguan yang bikin down, itu semuanya nyedot energi emosional kalian loh buat diproses? Kerja dalam senyap itu menstabilkan energi ini. Kalian kayak matiin saklar roller coaster emosi tadi, karena kalian udah nggak butuh lagi validasi dari luar. Kalian cukup bersandar murni pada kejelasan dari dalam diri kalian sendiri. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan prinsip keempat. Pas tujuan kalian masih jadi rahasia internal, kalian punya kebebasan mutlak. Kalian bebas buat bereksperimen, mau tiba-tiba putar haluan, atau bahkan gagal dan ngulang dari nol tanpa dihakimi siapapun. Bisa banget, tapi begitu kalian woro-woro ke publik, tiba-tiba kalian memikul tekanan eksternal. Tanpa sadar, keputusan-keputusan yang kalian ambil, itu malah buat nyenengin ekspektasi penonton. Bukan lagi ngelayanin kebutuhan asli dari proyek yang lagi kalian bangun. Prinsip kelima ini selaras banget sama filosofi James Clear di buku Atomic Habits. Identitas kita itu dibentuk murni dari bukti tindakan, bukan cuma kata-kata. Coba bayangin deh, kalau ada orang yang terus-terusan ngomongin apa yang pengen mereka capai, identitas mereka cuma terbangun dari angan-angan potensi yang nggak pernah kejadian. Beda cerita sama orang yang kerja diam-diam, yang konsisten nyelesain apa yang mereka mulai. Orang ini tiap hari ngumpulin bukti nyata. Nah, inilah yang membangun fondasi keyakinan diri yang nggak bisa dihancurin oleh siapapun. Prinsip keenam dan yang terakhir dari blueprint kita, privasi adalah pilihan. Di tengah budaya yang terus-terusan maksa kita buat nge-share semua hal tanpa filter, berani milih buat jaga privasi itu adalah sebuah batasan yang luar biasa tangguh. Ini nunjukin kalau kalian tuh paham banget betapa berharganya waktu dan energi kalian. Ini sama sekali bukan tanda kelemahan ya, justru ini tameng yang ngejauhin kebisingan dari orang-orang yang, jujur aja, nggak punya andil apa-apa di perjalanan kesuksesan kalian. Bagian 4. Awas 3 perangkap ini. Memperjelas nuansa bekerja dalam senyap, biar kalian nggak salah langkah. Dengerin dulu, sebelum kalian benar-benar mutusin buat nutup diri dari peradaban dan pindah ke dalam gua, kita harus lurusin dulu 3 perangkap umum ini. Pertama, ada mitos kalau low profile itu artinya males atau kurang usaha. Hakikatnya, 100% kebalikannya. Energi yang tadinya habis buat cuap-cuap, sekarang dialihin full ke pekerjaan nyata. Diam itu pelindung buat ngelakuin lebih banyak hal. Kedua, mitos harus sembunyi dari semua orang. Nggak gitu konsepnya. Hakikatnya, kalian cuma perlu komunikasi secara selektif. Tetap share perjalanan kalian, tapi cukup ke mentor atau partner yang benar-benar peduli dan ngasih kontribusi. Dan perangkap ketiga, katanya nggak boleh ngerayain kesuksesan sama sekali. Kalian berhak banget merayakannya. Kuncinya ada di timing. Bagikanlah hasil akhir kalian, bukan niat yang masih mentah. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Dari semua wawasan psikologi dan strategi yang udah kita bedah tadi, ada 4 langkah pelindung mental yang harus kalian pegang erat-erat. 1. Lindungi dopamin kalian dengan nggak ngomongin tujuan terlalu awal. 2. Hemat fokus kalian dari kebocoran perhatian eksternal. 3. Bangun identitas kalian dengan ngumpulin bukti tindakan nyata. Dan 4. Rangkul privasi sebagai kekuatan absolut kalian dalam berkarya. Kalau cuma boleh bawa pulang 1 pelajaran penting hari ini, ingatlah ini, niat aja tuh nggak akan pernah bawa kalian ke puncak. Beneran deh, berhenti nyiarin niat yang belum kejadian. Sabar, tunggu timing yang pas, biarkan hasil nyata dan karya yang udah beneran kalian selesaikan yang bikin kebisingan buat kalian. Sebagai penutup, saya punya 1 pertanyaan provokatif buat kalian renungin malam ini. Saat ini, apakah kalian benar-benar lagi ngebangun karya dalam senyap, atau kalian ngerasa harus nge-share semuanya cuma buat merasa termotivasi? Gak ada jawaban yang salah kok, tapi sadar sama posisi kita, itu adalah langkah pertama buat perubahan yang nyata. Nah, kalau kupasan kita kali ini ngasih kalian perspektif baru yang berharga, pastikan buat like dan subscribe ya, biar kita bisa terus ngebedah psikologi kesuksesan lainnya bareng-bareng. Sampai jumpa, dan pastinya teruslah berkarya dalam diam.